Assalamualaikum sahabat muslim, kisah menarik tentang Islam yang legendaris. Hari ini saya akan menceritakan kisah nenek tua yang selalu diremehkan, ternyata orang paling berpengaruh di kota tersebut. Namun sebelumnya, saya sarankan untuk menuliskan sholawat untuk Nabi Muhammad, agar kelak sholawat kita bisa menjadi saksi untuk mendapat syafaat di akhirat. Like dan subscribe ke channel ini sangat membantu untuk menyebarkan dakwah Islam. Di sebuah kota besar yang penuh dengan gemerlap kehidupan, ada seorang nenek tua bernama Halimah. Ia dikenal oleh masyarakat sekitar sebagai seorang wanita tua yang sederhana. Penampilannya kumal, bajunya lusuh, dan ia sering terlihat berjalan kaki dengan sebuah kantong kain usang yang dipenuhi barang-barang bekas. Banyak orang menganggapnya sebagai seorang pengemis atau pemulung yang tidak berpendidikan. Namun, Nenek Halimah memiliki kebiasaan unik. Ia sering mengunjungi masjid-masjid di kota itu untuk sholat dan membaca Al-Quran. Setiap kali ada orang yang membutuhkan bantuan, ia tidak segan-segan memberikan apa yang ia miliki, meskipun itu hanya sedikit. Meskipun demikian, tak sedikit pula yang menghina dan meremehkannya. Suatu hari, Nenek Halimah berjalan di pasar tradisional. Ia mengenakan jilbab yang sudah pudar warnanya. Langkahnya pelan, dan matanya memandang barang dagangan dengan penuh perhatian. Ia sedang mencari kebutuhan pokok dengan uang yang tersisa di sakunya. Beberapa pedagang memandangnya dengan tatapan sinis. "Hei, Nenek, kalau tidak mau beli, jangan pegang-pegang barangku," seru seorang pedagang sayur dengan nada keras. Nenek Halimah tersenyum lembut. "Maafkan saya, Nak. Saya hanya ingin memastikan kualitasnya sebelum membeli." Pedagang itu mendengus. "Dengan penampilan seperti itu, kau yakin bisa membeli apapun di sini?" Di sisi lain, ada sekumpulan anak muda yang memperhatikan Nenek Halimah dari jauh. Mereka mulai menertawakan dan mengejeknya. "Lihat nenek itu. Bajunya lusuh, mungkin dia mencari makanan sisa," kata salah satu dari mereka. Nenek Halimah mendengar semua ejekan itu, tetapi ia tetap diam. Baginya, sabar adalah kunci menghadapi ujian hidup. Beberapa hari kemudian, berita besar mengguncang kota itu. Sebuah perusahaan besar, Halimah Group Corporation, akan mengadakan acara amal di balai kota. Dikatakan bahwa pemiliknya, seorang wanita yang sangat berpengaruh, akan hadir untuk memberikan sambutan. Warga kota penasaran. Nama Halimah Group sudah lama dikenal sebagai salah satu perusahaan terbesar yang bergerak di bidang properti, pendidikan, dan kesehatan. Namun, sosok pemiliknya jarang terlihat di publik. Undangan acara amal tersebut menyebar luas, dan banyak warga termasuk para pedagang pasar merasa bersemangat untuk hadir. Hari acara pun tiba. Balai kota dipenuhi oleh tamu dari berbagai kalangan. Para pedagang pasar, pejabat pemerintah, hingga masyarakat biasa datang untuk menyaksikan acara tersebut. Ketika acara dimulai, seorang pembawa acara naik ke panggung dan mengumumkan kedatangan pemilik Halimah Group. Semua mata tertuju ke arah pintu utama. Saat itu, Nenek Halimah, dengan pakaian sederhana namun bersih, berjalan masuk ke dalam ruangan. Semua orang terdiam. Beberapa orang mulai berbisik, "Bukankah itu nenek tua yang sering kita lihat di pasar? Bagaimana mungkin dia pemilik perusahaan sebesar itu?" Nenek Halimah naik ke panggung dengan tenang. Ia tersenyum kepada hadirin sebelum memulai pidatonya. "Bismillahirrahmanirrahim," ucapnya dengan suara lembut namun tegas. "Saya adalah Halimah, pemilik Halimah Group. Mungkin banyak dari kalian yang tidak menyangka bahwa wanita tua yang sering kalian lihat di jalanan adalah saya." Ruang itu hening. Para pedagang pasar yang pernah menghina dan meremehkannya menundukkan kepala. Mereka merasa malu atas perlakuan mereka terhadap Nenek Halimah. Dalam pidatonya, Nenek Halimah menceritakan kisah hidupnya. Ia dulunya adalah seorang anak yatim piatu yang hidup dalam kemiskinan. Dengan tekad dan doa, ia berhasil membangun usahanya dari nol. Meski kini ia menjadi orang kaya, ia memilih untuk hidup sederhana dan merasakan kehidupan masyarakat biasa. "Saya ingin mengingatkan kita semua," katanya, "bahwa harta adalah titipan Allah. Apa yang kita miliki seharusnya digunakan untuk membantu sesama, bukan untuk menyombongkan diri." Ia juga menekankan pentingnya bersikap baik kepada semua orang, tanpa memandang penampilan atau status sosial. Setelah acara selesai, banyak orang mendekati Nenek Halimah untuk meminta maaf atas sikap mereka di masa lalu. Nenek Halimah memaafkan mereka dengan tulus. "Jadilah manusia yang lebih baik," pesannya. Sejak kejadian itu, kota tersebut mengalami perubahan besar. Banyak orang yang mulai meneladani sikap Nenek Halimah. Para pedagang pasar menjadi lebih ramah kepada pelanggan,
dan masyarakat mulai saling membantu tanpa memandang status. Nenek Halimah terus hidup dengan kesederhanaan dan dedikasinya untuk membantu sesama. Ia menjadi teladan bagi banyak orang, membuktikan bahwa kekayaan sejati adalah hati yang ikhlas dan kehidupan yang bermanfaat bagi orang lain. Waktu terus berlalu, tetapi kisah dan teladan Nenek Halimah tidak pernah pudar di hati masyarakat. Banyak orang yang mulai belajar tentang arti sebenarnya dari kesederhanaan, keikhlasan, dan kepedulian terhadap sesama. Nenek Halimah, meskipun telah dikenal sebagai sosok berpengaruh, tetap menjalani hidupnya seperti biasa. Ia masih sering terlihat berjalan kaki ke pasar, masjid, atau tempat-tempat di mana ia bisa bertemu orang-orang yang membutuhkan bantuan. Namun, kali ini, tidak ada lagi tatapan sinis atau cemoohan. Sebaliknya, orang-orang menyambutnya dengan hangat dan hormat. Suatu ketika, seorang anak muda yang dulu pernah mengejeknya di pasar mendatanginya dengan penuh rasa bersalah. "Nek, saya ingin meminta maaf atas apa yang pernah saya lakukan dulu. Saya tidak tahu kalau nenek adalah orang yang begitu luar biasa." Nenek Halimah tersenyum lembut seperti biasa. "Anakku, tidak perlu meminta maaf. Setiap manusia pernah berbuat salah. Yang penting adalah kita belajar dari kesalahan itu dan berusaha menjadi lebih baik." Anak muda itu kemudian meminta izin untuk belajar langsung dari Nenek Halimah. Ia ingin mengetahui bagaimana cara menjadi pribadi yang lebih baik dan sukses tanpa melupakan nilai-nilai kebaikan. "Belajarlah dengan sabar dan niat yang tulus," ujar Nenek Halimah. Sukses bukan hanya tentang harta, tetapi juga tentang keberkahan dan manfaat yang bisa kita berikan kepada orang lain. Hari demi hari, semakin banyak orang yang mendekat kepada Nenek Halimah untuk mencari inspirasi. Ia mulai membuka kelas sederhana di masjid untuk mengajarkan anak-anak dan pemuda tentang pentingnya akhlak, kerja keras, dan keikhlasan. Kisah pengajaran yang dilakukan Nenek Halimah menjadi semakin luas. Anak-anak muda yang dulu hanya peduli pada gaya hidup materialistis mulai memahami bahwa kehidupan memiliki makna yang lebih dalam. Kelas-kelas sederhana di masjid itu berubah menjadi pusat pembelajaran yang ramai. Tidak hanya anak-anak muda, tetapi juga para pedagang, ibu rumah tangga, hingga pejabat pemerintahan mulai menghadiri sesi-sesi nasihat yang diberikan oleh Nenek Halimah. Di kelasnya, Nenek Halimah sering berkata, "Hidup ini bukan tentang seberapa banyak yang kita miliki, tetapi seberapa banyak yang bisa kita berikan. Harta itu hanya alat. Yang abadi adalah amal kebaikan kita." Ia juga menekankan pentingnya memulai setiap pekerjaan dengan niat yang benar dan kerja keras. Banyak anak muda yang sebelumnya tidak memiliki tujuan hidup kini menemukan arah. Beberapa dari mereka mulai merintis usaha kecil-kecilan dengan bantuan modal yang diberikan oleh lembaga sosial milik Nenek Halimah. Lembaga sosial yang didirikan Nenek Halimah semakin berkembang. Sekolah-sekolah gratis bermunculan di daerah-daerah terpencil, rumah sakit untuk kaum duafa terus memberikan pelayanan maksimal, dan pusat pelatihan keterampilan membuka peluang kerja bagi mereka yang membutuhkan. Semua itu berjalan dengan prinsip keberlanjutan, bukan hanya bantuan sesaat. Namun, meski sibuk dengan kegiatan sosialnya, Nenek Halimah tetap meluangkan waktu untuk berkontemplasi dan mendekatkan diri kepada Allah. Ia sering berpuasa, bangun malam untuk sholat tahajud, dan membaca Al-Quran dengan khusyuk. Kepribadiannya yang begitu sederhana dan penuh kasih membuat semua orang merasa nyaman berada di sekitarnya. Suatu hari, seorang pejabat tinggi yang pernah mendengar kisah Nenek Halimah datang untuk menemuinya. "Bu Halimah, saya ingin belajar dari Anda bagaimana cara memimpin dengan hati. Selama ini saya merasa jauh dari rakyat saya." Nenek Halimah hanya tersenyum. "Kepemimpinan adalah amanah. Jangan melihat diri Anda sebagai penguasa, tetapi sebagai pelayan. Jika Anda melayani rakyat dengan tulus, Allah akan memberi keberkahan pada kepemimpinan Anda." Pejabat itu pulang dengan hati yang lebih tenang dan tekad untuk memperbaiki cara kerjanya. Seiring waktu, usia Nenek Halimah semakin senja. Tubuhnya mulai melemah, tetapi semangatnya tidak pernah surut. Suatu malam, ia mengumpulkan keluarga dan orang-orang terdekatnya. Dengan suara lembut namun tegas, ia berkata, "Saya tidak akan hidup selamanya. Lanjutkan apa yang telah kita mulai. Pastikan setiap langkah yang kalian ambil adalah langkah yang diridhai Allah. Jangan pernah berhenti membantu sesama." Beberapa bulan kemudian, Nenek Halimah menghembuskan napas terakhirnya dalam keadaan khusyuk setelah sholat malam. Kabar kepergiannya menyebar dengan cepat, dan ribuan orang dari berbagai kalangan datang untuk menghadiri pemakamannya. Suasana haru menyelimuti kota. Banyak yang merasa kehilangan, tetapi juga merasa beruntung pernah belajar dari sosok luar biasa seperti Nenek Halimah. Doa-doa terus mengalir,
dan orang-orang bertekad untuk menjaga warisannya. Sekolah-sekolah yang ia bangun kini menjadi tempat anak-anak generasi baru belajar tentang ilmu dan akhlak. Rumah sakitnya tetap memberikan pelayanan terbaik bagi kaum miskin. Pusat pelatihan keterampilannya terus mencetak tenaga kerja berkualitas. Nenek Halimah tidak hanya meninggalkan harta atau bangunan. Ia meninggalkan nilai-nilai luhur yang terus hidup di hati masyarakat. Namanya menjadi simbol kebaikan, kerendahan hati, dan keikhlasan. Hingga kini, cerita tentang Nenek Halimah diceritakan dari generasi ke generasi. Ia menjadi teladan bagi semua orang bahwa kebaikan sejati tidak terletak pada status atau harta, tetapi pada kemampuan untuk membuat hidup orang lain lebih baik. Dan itulah kekayaan yang sebenarnya, keberkahan yang tak akan pernah sirna. Setelah kepergian Nenek Halimah, warisan nilai-nilai yang ia tanamkan tidak berhenti di situ. Masyarakat di kota tersebut semakin terinspirasi untuk menjalani hidup penuh makna, sesuai dengan ajarannya. Anak-anak muda yang dulu belajar darinya, kini tumbuh menjadi pemimpin komunitas yang peduli terhadap lingkungan sekitar. Mereka memulai gerakan-gerakan sosial seperti membantu fakir miskin, mendirikan perpustakaan gratis di pelosok, hingga membuat program pelatihan kerja untuk pengangguran. Perusahaan Halimah Group, yang diwariskan kepada penerusnya, tetap berjalan sesuai dengan prinsip Nenek Halimah. Setiap keuntungan yang diperoleh perusahaan tidak hanya digunakan untuk mengembangkan bisnis, tetapi juga untuk memperluas dampak sosialnya. Beasiswa pendidikan terus mengalir, klinik-klinik baru didirikan di daerah terpencil, dan program pelatihan wirausaha untuk masyarakat kurang mampu terus digencarkan. Salah satu murid Nenek Halimah, seorang pemuda bernama Ahmad, menjadi tokoh penting dalam menjaga warisan ini. Ahmad adalah salah satu dari mereka yang dulu sering mengejek Nenek Halimah di pasar, tetapi akhirnya berubah total setelah belajar darinya. Kini ia menjadi pengelola utama lembaga sosial milik Nenek Halimah. Dalam setiap kegiatannya, Ahmad selalu mengingatkan timnya. Kita tidak hanya bekerja untuk dunia, tetapi juga untuk akhirat. Apa yang kita lakukan adalah melanjutkan mimpi Nenek Halimah, yaitu membantu sesama tanpa pamrih. Di sisi lain, cerita tentang Nenek Halimah juga diangkat ke dalam buku, film dokumenter, dan seminar-seminar. Banyak yang merasa bahwa kisah hidupnya harus terus dikenang agar menjadi inspirasi bagi generasi mendatang. Salah satu film dokumenter tentangnya bahkan memenangkan penghargaan internasional karena pesan moral yang begitu kuat. Tidak hanya di kota tempat ia tinggal, tetapi pengaruh ajaran Nenek Halimah meluas hingga ke kota-kota lain. Beberapa komunitas mulai meniru langkah-langkahnya dengan mendirikan pusat-pusat pendidikan gratis dan rumah sakit amal. Nama Nenek Halimah menjadi simbol universal kebaikan yang melampaui batas tempat dan waktu. Di kota itu sendiri, sebuah monumen kecil didirikan untuk mengenang Nenek Halimah. Namun, yang membuat monumen itu istimewa adalah pesan yang terukir di sana. Hidup ini hanya sementara. Gunakan waktumu untuk menjadi manfaat bagi sesama. Pesan tersebut menjadi pengingat bagi siapa saja yang melewatinya. Banyak orang berhenti sejenak di depan monumen itu untuk merenung, mengingat ajaran Nenek Halimah, dan berjanji untuk menjalani hidup dengan lebih baik. Puluhan tahun berlalu, tetapi semangat Nenek Halimah tetap terasa hidup di tengah masyarakat. Kota yang pernah menjadi saksi perjuangannya kini dikenal sebagai kota yang penuh dengan kebaikan dan kepedulian. Semua itu berawal dari seorang nenek tua yang tidak pernah lelah menyebarkan kebaikan meskipun sering dihina dan diremehkan. Kisahnya menjadi bukti bahwa satu orang, dengan hati yang tulus dan ikhlas, dapat membawa perubahan besar yang berdampak hingga generasi-generasi berikutnya. Nenek Halimah mungkin telah tiada, tetapi ia meninggalkan jejak yang tidak akan pernah hilang. Jejak cinta, keikhlasan, dan keberkahan yang akan terus mengalir hingga akhir zaman. Beberapa dekade setelah kepergian Nenek Halimah, jejak kebaikan yang ia tinggalkan terus membentang. Kota yang dulu hanya dikenal sebagai tempat perdagangan biasa kini menjelma menjadi pusat pembelajaran moral dan sosial. Orang-orang dari berbagai daerah datang untuk belajar dari sejarah Nenek Halimah dan melihat bagaimana ajarannya diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Ahmad, yang pernah menjadi murid setia Nenek Halimah, kini telah berusia lanjut. Ia menjadi salah satu tokoh paling dihormati di kota itu, tidak hanya karena perannya sebagai pemimpin lembaga sosial tetapi juga karena kesetiaannya menjaga warisan Nenek Halimah. Dalam setiap pidato dan pengajarannya, ia selalu berkata, "Saya hanya meniru apa yang diajarkan Nenek Halimah. Kalau saya bisa seperti ini, itu semua berkat teladan beliau." Suatu ketika, seorang anak muda bernama Zaki datang menemui Ahmad. Zaki adalah seorang mahasiswa yang terinspirasi oleh kisah Nenek Halimah dan ingin meneliti lebih dalam tentang kehidupannya. "Paman Ahmad, bisakah Anda menceritakan lebih banyak tentang Nenek Halimah? Bagaimana beliau bisa begitu luar biasa?" Ahmad tersenyum.
Anakku, Nenek Halimah luar biasa bukan karena harta atau kekuasaannya, tetapi karena hatinya. Dia selalu percaya bahwa manusia harus menjadi rahmat bagi sesama. Dan dia membuktikan itu melalui setiap langkah hidupnya. Zaki semakin penasaran dan memutuskan untuk mengumpulkan cerita-cerita dari orang-orang yang pernah mengenal Nenek Halimah. Ia berbicara dengan pedagang pasar, murid-murid lama, hingga para penerima bantuan dari lembaga sosial yang didirikan Nenek Halimah. Semua orang memiliki kisah indah tentang bagaimana Nenek Halimah telah mengubah hidup mereka. Penelitian Zaki akhirnya dituangkan dalam sebuah buku berjudul Hati yang Tak Pernah Kering. Buku itu menjadi bestseller, menginspirasi banyak orang di seluruh negeri untuk meneladani Nenek Halimah. Bahkan, beberapa negara tetangga mulai menerjemahkan buku tersebut ke dalam bahasa mereka. Di kota itu, sebuah tradisi tahunan mulai diadakan untuk mengenang Nenek Halimah. Acara yang diberi nama Hari Halimah ini menjadi momentum bagi masyarakat untuk melakukan kegiatan sosial besar-besaran, seperti membagikan makanan gratis, memberikan pendidikan kepada anak-anak jalanan, dan membersihkan lingkungan. Tradisi ini tidak hanya menjadi penghormatan bagi Nenek Halimah, tetapi juga menjadi alat nyata untuk melanjutkan semangat kebaikan yang ia wariskan. Di tengah semua perkembangan ini, ada satu hal yang tidak pernah berubah. Masjid kecil tempat Nenek Halimah sering sholat dan mengajar anak-anak. Masjid itu dirawat dengan baik oleh masyarakat, dan setiap sudutnya dipenuhi oleh kenangan tentang kesederhanaan dan keikhlasan Nenek Halimah. Pada suatu hari Jumat, Ahmad yang kini semakin renta berdiri di depan jamaah di masjid itu. Dengan suara yang mulai melemah, ia berkata, "Kita semua adalah bagian dari cerita yang dimulai oleh Nenek Halimah. Jangan biarkan cerita ini berhenti di sini. Jadilah bagian dari kebaikan itu. Sebarkan cinta, keikhlasan, dan kepedulian kepada semua orang yang kalian temui." Air mata mengalir di wajah para jamaah. Kata-kata Ahmad tidak hanya menjadi nasihat tetapi juga pengingat akan tanggung jawab besar yang mereka emban, menjaga warisan Nenek Halimah. Hingga kini, kisah tentang Nenek Halimah terus hidup di hati masyarakat. Tidak ada yang mengingatnya sebagai wanita tua yang lusuh, tetapi sebagai simbol kebaikan yang tak pernah padam. Kota itu telah menjadi bukti nyata bahwa satu hati yang ikhlas dapat mengubah dunia. Beberapa tahun kemudian, Ahmad meninggal dunia dalam usia lanjut. Kepergiannya meninggalkan duka mendalam bagi masyarakat, karena ia adalah penjaga utama warisan Nenek Halimah. Namun, ia telah berhasil menanamkan semangat kebaikan kepada banyak orang, memastikan bahwa apa yang dimulai oleh Nenek Halimah tetap hidup. Generasi baru yang terinspirasi oleh Ahmad dan Nenek Halimah kini memimpin gerakan kebaikan itu. Zaki, anak muda yang pernah menulis buku tentang Nenek Halimah, mengambil peran sebagai penerus utama. Dengan semangat yang sama, ia meluaskan dampak sosial lembaga Nenek Halimah hingga ke pelosok negeri. Program-program baru diluncurkan, seperti pemberdayaan perempuan di desa, pengelolaan lingkungan berbasis masyarakat, dan klinik keliling untuk wilayah terpencil. Semua ini dilakukan dengan prinsip yang selalu diajarkan Nenek Halimah, keikhlasan, kerja keras, dan kepedulian tanpa pamrih. Setiap tahun, Hari Halimah terus diperingati dengan semarak. Tidak hanya di kota asalnya, tetapi di berbagai tempat lainnya. Orang-orang berlomba-lomba menyebarkan kebaikan di hari itu, mulai dari berbagi makanan, mengadakan pengajian, hingga meluncurkan inisiatif-inisiatif sosial baru. Masjid kecil yang dulu menjadi tempat Nenek Halimah beribadah kini menjadi pusat ziarah spiritual. Banyak yang datang untuk merenung, berdoa, dan mengingat nilai-nilai kehidupan yang diajarkan Nenek Halimah. Di dalam masjid itu, ada sebuah tulisan yang menjadi pengingat abadi. Hidup adalah perjalanan menuju Allah. Jadikan setiap langkahmu manfaat bagi sesama. Di akhir hayatnya, Nenek Halimah mungkin tidak pernah membayangkan bahwa kehidupannya akan memberikan dampak sebesar ini. Ia hanya seorang wanita tua yang hidup sederhana dan berusaha berbuat baik di setiap kesempatan. Tetapi keikhlasannya menanam benih kebaikan telah menghasilkan pohon besar yang menaungi ribuan, bahkan jutaan orang. Kisah Nenek Halimah akhirnya benar-benar menjadi legenda yang tidak hanya diceritakan di kota itu, tetapi di seluruh negeri. Ia adalah bukti nyata bahwa kemuliaan sejati tidak ditentukan oleh kekayaan atau status sosial, tetapi oleh cinta dan kepedulian kepada sesama. Zaki, yang kini menjadi tokoh utama dalam gerakan sosial itu, sering mengakhiri pidatonya dengan sebuah pesan. Kita semua bisa menjadi seperti Nenek Halimah. Tidak perlu menunggu kaya atau berkuasa untuk berbuat baik. Mulailah dari yang kecil, lakukan dengan hati yang tulus, dan percayalah bahwa Allah akan memberkahi setiap langkah kita. Akhirnya, kisah Nenek Halimah bukan hanya sebuah cerita tentang seorang wanita tua. Itu adalah kisah tentang perubahan, pengorbanan, dan cinta yang terus mengalir.
Kisahnya menjadi bukti bahwa satu hati yang tulus dapat menginspirasi dunia. Dan meskipun Nenek Halimah telah tiada, ia tetap hidup di hati setiap orang yang memilih jalan kebaikan, menjadikan dunia ini tempat yang lebih baik untuk semua. Alhamdulillah, itulah kisah Islami yang bisa kita ambil hikmahnya hari ini. Semoga cerita ini dapat menginspirasi dan memperkuat iman kita. Terima kasih telah menonton hingga akhir. Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe agar tidak ketinggalan cerita-cerita Islami lainnya. Semoga Allah senantiasa memberikan keberkahan kepada kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.